Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mbah Joyo, semoga semuanya selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam petaka dan musibah. Sahabatku, dimanapun panjenengan berada, kudoakan semoga selalu berbahagia dan dijauhkan dari segala macam petaka. Alhamdulillah wa syukurillah wa barakallah, kita masih diberi kesehatan, dan kesehatan ini di musim pandemi ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Kesuksesan di musim pandemi ini adalah sebuah keanugerahan, sedulurku. Mari kita jaga kesehatan kita, patuhi protokol kesehatan atau prokes. Kesehatan di musim pandemi ini adalah prestasi yang paling utama. Kesuksesan dalam pandemi adalah sehat bergas, sedulurku. Dan mari kita jaga kesehatan kita, tingkatkan terus imunitas tubuh kita, dan semuanya semoga selalu sehat walafiat. Sahabat-sahabat Mbah Joyo dimanapun panjenengan berada, yang belum subscribe di bawah, karena subscribe panjenengan akan membuat saya semakin bergairah untuk mengungkap suatu takbir misteri ataupun takbir kewingitan alam Nusantara, sedulurku. Jangan lupa subscribe di bawah. Mbah Joyo Pusaka akan semakin bergairah mencari suatu benda kegoiban dan kemistisan. Ini saya akan membahas suatu keranda setan atau keranda lampor. Imunitas tubuh kita dengan olahraga. Jadi ini akan membahas tentang mengenai keranda terbang, mengenai tentang pagebluk, mengenai wabah yang melanda di Indonesia. Dan ada beberapa yang sangat mencekam dan menakutkan. Kita bahas saat ini pagebluk itu apa, dan seperti apa dampak mengerikannya itu. Kalau di bahasa Jawa yang mengatakan atau pagebluk itu adalah sebuah wabah penyakit yang sangat luar biasa sekali. Jadi pagebluk adalah penyakit yang menular yang sangat berbahaya sekali. Disimbolkan suatu penyakit yang mengerikan. Orang yang lahir era 70-an pasti akan memahami tentang ini. Biasanya dia bilang musim pagebluk seperti ini: esok sehat, sore mati. Sore sehat, esok mati. Nah, itulah yang disebut adalah suatu pagebluk. Wabah itu mulai melanda di Indonesia, sedulurku. Makanya sedulurku harus hati-hati, tingkatkan kekuatan tubuh kita, jasmani dan rohani kita. Jadi banyak di kalangan masyarakat mengatakan itu sebuah lampor. Dan hati-hati, pagebluk disimbolkan yang sangat mengerikan. Banyak yang bilang esok loro, sore mati. Sore loro, esok mati. Dan sangat mengerikan sekali. Dalam arti yaitu pagi sakit, sore meninggal dunia. Sorenya sakit, paginya meninggal dunia. Dan ada yang meyakini pagebluk disimbolkan dengan suatu lampor atau keranda terbang yang dipikul oleh bangsa jin. Barang siapa yang melihatnya, hati-hati. Ada yang menyatakan taun, ketuk-ketuk pintu. Hati-hati apabila Anda mendengar suatu ketukan pintu, tak 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 tak. Barang siapa yang melihatnya akan meninggal atau merasa sakit. Fenomena gaib ketuk pintu. Hati-hati Anda yang tiba-tiba saja pintu rumahnya diketuk. Karena Anda akan membukanya, Anda akan merasa sakit ataupun bisa meninggal. Nggak kebayang kalau tengah malam orang ketuk pintu,
kita nggak mungkin membukanya, apalagi di tengah malam. Dan kita mempunyai pikirannya logik, siapa yang bertamu di tengah malam gitu. Bahkan hanya diintip di balik jendela bisa menyebabkan orang menjadi sakit kejang-kejang, bahkan bisa meninggal. Nah, itu sangat mengerikan sekali, sahabatku. Dan pertanyaan seseorang, siapa sih yang mengetuk-ngetuk pintu itu? Apakah jin? Apakah malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau menurut saya, jin tidak kuasa untuk menembus alam manusia atau alam kasunyata. Dalam bishawab, kalau berbicara dalam mengetuk jin, logika manusia yang beragama, jin tidak punya kuasa untuk menyabut nyawa. Apakah malaikatkah? Nah, sampai detik ini membuat kita menjadi misteri. Kalau pengalaman Mbah Joyo dari imajinasi Mbah Joyo yang masuk pintu atau penampakan keranda terbang adalah suatu simbolik. Kita sebagai manusia harus waspada. Waspada apapun bentuknya. Jadi solusi mengatasi pagebluk, teror atau yang menakutkan ketuk-ketuk pintu. Jadi kita harus buat suatu ruatan. Apa itu ruatan? Ruatan kata dasar dari rawat, itu bahasa Jawa, yang artinya adalah bersih-bersih. Ruatan dimaknai sebagai ritual tradisi untuk membuang suatu energi yang negatif atau membuang suatu keburukan, wabah, dan sebagainya. Indonesia butuh ruatan massal untuk saat ini. Ruatan banyak sekali yang tidak menghiraukannya. Walaupun ruatan banyak orang yang mengindahkan ataupun meremehkan bahwa pandemi atau pagebluk sudah ada dari zaman dahulu kala. Dan cara untuk menangkalnya, banyak sekali leluhur yang sudah dulu itu memberi kata-kata wejangan pada kita anak cucunya. Ruatan diri bisa, dan ruatan massal. Bisa juga kita buatkan suatu ritual, seperti halnya kita buat tumpengan nasi kabuli. Jadi tumpeng nasi kabuli ada juga seperti halnya bubur atau bubur sengkolo. Bisa, karena itu untuk penghalauan atau pengusiran pagebluk atau wabah penyakit, sedulurku. Jadi nasi kabuli bersama ayam panggang ditaruh di atasnya, kita buatkanlah suatu ritual istighosa untuk penghalauan atau pengusiran pagebluk wabah penyakit. Seperti halnya, jadi teror-teror lampor biar menjauh dengan adanya suatu ritual istighosa di kampung-kampung. Doa, doa, doa. Dengan doa keikhlasan hati nurani panjenengan ataupun anda semua, semuanya bisa dihalau dan disingkirkan. Sahabat Mbah Joyo dimanapun panjenengan berada. Mulai zaman dahulu, mulai zaman leluhur-leluhur kita, tokoh sentral kita adalah para ulama dan para kiai-kiai yang kita tunggu-tunggu fatwa-fatwa dan wejang-wejangannya yang membuat hati kita dingin, yang membuat hati kita aman dan sentosa. Jadi para ulama dan para kiai adalah tokoh-tokoh sentral kita pada zaman dahulu ataupun zaman saat ini, zaman modern saat ini adalah kiai dan ulama, tokoh-tokoh sentral kita. Diadakanlah suatu ritual, diadakanlah suatu doa bersama untuk menghalau dan pengusiran lampor ataupun keranda terbang dan ketuk-ketuk rumah. Bisa dihalau dengan doa, dan doa. Spiritual sebagai bentuk membangun imunitas tubuh dalam tubuh kita. Itu adalah ruatannya.
Saya ingat pada masa kecil saya dulu, itu banyak sekali sesepuh-sesepuh desa yang mengadakan suatu ritual ataupun pembersihan dalam rumahnya. Jadi pakai seperti halnya pakai obor-oboran atau pakai obong-obongan, itu kata-kata bahasa Jawa. Jadi kita membakar arang, terus sampai arang itu membara, kita taruh garam grosok. Jadi jam 5 sore kita taruh garam grosok di atas pembakaran itu, dan kita bacakan doa-doa ritual yaitu Al-Fatihah, Anas, Kulhu, Falak dengan 77, yang terakhir ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tiap jam 5 sore sesepuh dulu menganjurkan kita, kalau musim wabah penyakit sudah datang, kita harus bakar, yaitu bakar garam grosok untuk pengusiran wabah pagebluk. Jadi untuk di zaman modernisasi saat ini, mungkin banyak orang tidak percaya pagebluk kok diusir yang seperti itu. Ya, contoh dan buktinya sudah banyak sekali. Dari dulu-dulu kakek leluhur kita pun banyak memakai yang seperti itu. Toh ternyata memang pagebluk itu menjauh, nggak berani. Jadi sahabat-sahabat Mbak Joyo dimanapun jenengan berada, jangan takut dengan musim pagebluk ataupun penyakit yang mengganas. Ingat, kita hanya selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Hanya Allah lah yang memberi kekuatan dan mukjizat pada diri kita. Dulu ada juga tradisi yang bikin seperti ketupat, yang isinya adalah beras, kacang hijau, bawang putih dan bawang merah, cabai rawit itu dijadikan satu. Jadi diikat, dijadikan satu, ditaruh boleh di dalam rumah ataupun di luar rumah. Itu cara tradisional pada zaman leluhur. Itu cara menghindari dari hantu ketuk pintu. Itu adalah cara tradisional yang sudah terbukti di leluhur kita, yang bisa mengusir pagebluk ataupun lampor. Jadi kembali lagi saya tekankan, manusia harus kembali ke pakem. Kita harus kembali ke dasar hukum agama untuk menyikapi hal-hal tersebut, akan menjadi balance. Hukum kita menyikapi seperti ini harus bisa menyeimbangkan. Jadi harus ingat, kematian adalah suratan takdir yang sudah tercatat di akhirat. Ajal adalah takdir Allah. Selain leluhur kita, para kiai, para ulama zaman dulu juga sudah mengajarkan bagaimana cara kita menghindari pagebluk atau taun, yaitu dengan istighosa. Istighosa adalah artinya untuk meminta pertolongan kepada yang kuasa. Jadi ada ritual istighosa. Dengan istighosa artinya meminta pertolongan kepada Allah. Dan zaman saat ini pun ritual tradisional pun jarang sudah memakainya. Apalagi untuk saat ini pun jarang juga orang mengadakan suatu istighosa kebersamaan, apalagi dilarang, sahabatku. Jadi istighosa adalah untuk suatu pengusiran roh jahat atau pagebluk ataupun jenis macam-macam balak dan musibah. Harus kita mengadakan suatu istighosa yang berada di kampung-kampung kita, sahabatku. Itu adalah salah satu untuk pengusiran pagebluk atau wabah penyakit yang mengganas di desa kita atau di wilayah kita. Jadi banyak sekali telah meninggal atau jadi korban tentang wabah pagebluk ini. Jadi istighosa pun dihindari. Lalu kita harus bagaimana kalau istighosa tidak boleh? Apapun argumennya, jadi jutaan manusia di bumi telah jadi korban adalah pagebluk.
Artinya, jika raga tidak mengatasi, kita butuh bantuan jiwa. Dalam arti berdoa dalam jumlah yang banyak, istighosa, kewaspadaan, taubat, vaksin, upaya, segala daya. Sebagai manusia, simbol adalah makhluk yang paling berani. Ketahuilah, pada Allah telah menitipkan suatu keajaiban zat paling sempurna pada diri kita, pada tubuh kita. Apa itu? Adalah yaitu imun dalam tubuh. Orang dulu membangun imun berbagai macam cara, bukan seperti saat ini. Arti lain, jika raga tidak bisa mengatasi, kita butuh bantuan jiwa. Berdoa dalam butuh yang banyak, istighosa, ruatan. Apa kesimpulan kita kali ini? Keseimbangkan pikiran kita, keseimbangkan ucapan kita, dan selaraskan perasaan kita, selaraskan suatu tindakan kita. Adanya awal pasti ada akhir, ada lahir pasti ada mati, ada terang pasti ada gelap. Ingat, hanya doa, hanya dengan doamu bisa mengubah nasib manusia. Dan sedekahmu bisa mengubah semua nasibmu. Hapus resamu, lawan takutmu, terus berkarya demi anak cucu bangsa. Hanya seperti itu ulasan dari Mbah Joyo Pusaka. Semoga semuanya selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam petaka dan musibah. Seperti halnya ruatan desa, membersihkan desa itu penting. Yang sifatnya buruk bisa menjadi baik. Jadi untuk mengatasi lampor dan teror ketuk pintu, kita harus adakan suatu istighosa di desa-desa, biar lampor ataupun keranda terbang ataupun orang ketuk-ketuk pintu biar menghilang, menjauh dari desa kita. Sementara seperti itu dulu sahabat-sahabat Mbah Joyo dimanapun panjenengan berada. Semoga semuanya selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam petaka dan musibah. Ingat, selalu berdoa, minta pertolongan pada yang kuasa, sedulurku. Sementara seperti ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.